Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli-Soliha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah anak-anak, hari ini kita sudah sampai tematik 1G, yaitu materi tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Kalian siapkan buku ini ya. Nah anak-anak, di materi ini kita akan belajar tematik 1G subtema 1 tentang benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Apa kalian tahu apa itu benda tidak hidup atau benda mati dan benda hidup? Nah, untuk mengetahuinya kita bisa tahu dari ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya apa saja ya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak, kita mulai dari ciri-ciri benda hidup. Yaitu yang pertama adalah bergerak, yaitu bisa berpindah tempat. Contohnya, manusia biasanya untuk berpindah tempat dia dengan berjalan. Kemudian kelinci juga berjalan, ular melata, dan burung terbang, kodok melompat, serta ikan berenang. Kemudian, ciri-ciri benda hidup adalah membutuhkan makan dan minum. Contohnya kita manusia membutuhkan makan dan minuman yang bergizi. Kemudian ciri yang ketiga adalah tumbuh atau berkembang, yaitu bertambah atau berubah ukuran, berat, dan tinggi. Contohnya kita bisa lihat dari sebuah itik, yaitu pertama dia telur, kemudian menetas menjadi bayi itik, kemudian dia masih membutuhkan itik dewasa untuk makan, kemudian pada akhirnya setelah dia dewasa dia bisa mencari makanannya sendiri. Kemudian manusia dari bayi hingga dewasa. Dan tumbuhan, dari tumbuhan yang kecil yang pertama biji, kemudian keluar akar, keluar daun, dan menjadi pohon yang besar. Kemudian ciri-ciri benda hidup yang keempat adalah bernapas, yaitu menghirup dan menghembuskan udara pernafasan. Contohnya ada manusia yang bernafas dengan paru-paru, kemudian ikan bernafas dengan insang. Kemudian ciri-ciri benda hidup yang kelima adalah berkembang biak, yaitu menghasilkan keturunan atau menambah populasi individu, yaitu biasanya manusia berkembang biak dengan melahirkan, kemudian hewan ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Kemudian ciri-ciri benda hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsangan, yaitu kondisi benda hidup yang bisa merespon rangsangan seperti merasa dingin, panas, sakit, dan sejenisnya. Kemudian yang ketujuh adalah menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap lingkungannya. Contohnya, ikan yang awalnya di sungai dan di laut bisa hidup di kolam ataupun akuarium karena ikan menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Kemudian, ciri-ciri benda hidup yang kedelapan adalah mengeluarkan zat sisa, yaitu makhluk hidup mengeluarkan zat sisa dari pencernaan tubuh yang sudah tidak digunakan lagi, seperti buang air kecil dan buang air besar. Kemudian apa saja ciri-ciri benda tak hidup atau benda mati? Yaitu kebalikan dari benda hidup. Antara lain, benda tak hidup tidak bisa bernapas dan bergerak dan lain-lain. Jadi lawan kata dari benda yang hidup. Kemudian ini adalah contoh benda hidup: lebah, kumbang, burung hantu, kucing, kura-kura, manusia, dan juga tumbuhan. Kemudian contoh benda tak hidup adalah seperti buku, kemudian rumah,
tas, dan sepatu, dan banyak lagi, kursi, meja, dan lain-lain ya. Nah, kemudian benda tak hidup ini harus kita rawat dan harus kita jaga dengan baik agar selalu awet. Contohnya saat kita merawat buku, buku harus ditaruh di rak buku agar tidak berserakan. Kemudian rumah harus dibersihkan dan menata barang-barang dengan rapi agar rumah selalu rapi dan bersih. Dan benda tak hidup pun juga memiliki fungsi, antara lain buku untuk membaca, yaitu untuk menambah ilmu, serta rumah untuk tempat berteduh, tas untuk menyimpan barang-barang saat kita di luar rumah, dan sepatu untuk melindungi kaki kita dari benda-benda berbahaya, serta baju berfungsi untuk menutupi tubuh kita atau bagian tubuh kita. Jadi harus dirawat ya, semua itu harus sering dibersihkan. Nah anak-anak, itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan ya. Bila ada yang belum paham, bisa ditanyakan di Bunda ataupun Ustazah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.